Di latihan itu udah persiapan nggak sih? Ya, ada sekali aja itu, tapi bagus. Masuk di situ juga posisi, tapi cuma kan beda di pertandingan sama di latihan kan beda. Udah nggak masuk itu langsung saya udah merasa kayak mungkin melayang, saya masuk kaki itu nggak injak tanah, udah pikiran kacau karena ya detik-detik krusial lah itu, karena kan penentu istilahnya, karena satu kali terakhir ya. Bagus ya. Saya waktu itu bicara liburan, betul? Dijawabnya perjuangan, coba. Luar biasa kalian, ya. Salut. Kita semua ada di belakang kalian, karena saya tahu kalian akan berikan yang terbaik. Di semifinal dan final dengan keterbatasan pemain yang dimiliki oleh STY, kemudian juga tidak sampai seminggu persiapan ini, mungkin hanya 4 hari persiapan kita menuju ke Piala AFF dengan masalah demi masalah yang dihadapi oleh STY, dan kita sudah bisa melaju ke babak final walaupun memang hasilnya tentunya sangat mengecewakan bagi penggemar sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak jadi juara, itu saja. Namun kalau melihat dari perjuangan ini perlu untuk diberikan acungan jempol. Dan bagi Hernando Ari, menurut saya sekali lagi jangan menangis. Ya, Anda itu harus menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di Indonesia saat ini, dan masa depan Anda masih 21 tahun. Dan menurut hemat saya teman-teman, permainan dari Timnas Indonesia di pertandingan semalam luar biasa. Kita bisa melihat para pemain kita bisa mengalirkan serangan dengan baik, menciptakan banyak peluang yang berbahaya, dan juga tidak kelihatan lelah selama 120 menit. Dan memang ketika adu penalti, Hernando Ari gagal mengeksekusi penalti. Tapi kita tidak boleh hanya melihat kegagalan dari Hernando Ari, tapi kita juga perlu memberikan apresiasi ke penjaga gawang satu ini yang menurut saya juga adalah penjaga gawang terbaik di Indonesia saat ini. Dan juga kita perlu mengapresiasi keberanian dari Hernando Ari yang mau ambil penalti ketika sudah masuk ke sudden death. Karena kan Hernando Ari ini adalah eksekutor yang ke-6 ya. Artinya sudah masuk ke fase sudden death tuh, di adu penalti. Tapi Hernando Ari masih berani untuk mengambil penalti tersebut. Jadi memang penjaga gawang ini punya mental yang kuat. Ya bahwasannya dia gagal, ya dia tentu akan belajar dari kegagalan ini dan bangkit lebih kuat lagi. Bahkan pemain-pemain top di dunia juga pernah gagal. Pujian tinggi diberikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia U23 meraih posisi runner-up Piala AFF U23 2023, Sabtu, 26/8. Timnas Indonesia U23 gagal juara Piala AFF U23 2023 setelah kalah adu penalti dari Vietnam, 5-6, dalam pertandingan di Stadion Rayong. Sebelum adu penalti, kedua tim bermain imbang 0-0 dalam 120 menit. Setelah pertandingan, Erick Thohir memberikan apresiasi kepada tim asuhan Shin Tae-yong. Dengan skuad yang terbatas, Garuda Muda bisa mencapai partai puncak dan memaksa Vietnam bermain hingga adu penalti. Saya rasa kita patut berbangga, kita hanya tersisa 16 pemain, di mana 11 bermain cadangan 5. Dari 5 cadangan itu harus ada 2 kiper. Ini saya rasa rotasinya tipis, ujar Erick Thohir. Tapi luar biasa anak-anak bisa main seperti hari ini, dan ini bukan tim terbaik kita. Ya tentu saya harus apresiasi kepada pemain-pemain yang berjuang sampai kecapaian, ucap Erick menambahkan. Dalam kesempatan itu Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN mengucapkan terima kasih kepada klub-klub yang bersedia melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Saya juga terima kasih kepada klub-klub yang percaya merah putih. Saya terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus berdoa, walaupun maksimal di final dan adu penalti, ya luar biasa, tutur Erick. Gagal juara Piala AFF U23 2023 membuat Erick menghaturkan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Saya salut kepada pemain tim ofisial. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada masyarakat Indonesia, belum juara, tapi saya rasa kita harus apresiasi anak-anak muda di tim nasional yang sekarang berlanjut untuk persiapan AFC kualifikasi Piala Asia bulan September, kata Erick.
Ketua Umum, Ketum PSSI Erick Thohir tiba di Thailand pada Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, siang waktu setempat untuk memberikan dukungan secara langsung kepada Timnas Indonesia U23 menjelang laga final Piala AFF U23 2023 melawan Vietnam di Rayong Province Stadium. Menurut Erick, perjalanan jauh yang ia tempuh tak berarti apa-apa dibandingkan perjuangan skuad Garuda Muda. Tim asuhan Sintayong berhasil lolos ke babak final meskipun tidak memulai kompetisi dengan baik. Skuad Merah Putih takluk 1-2 dari Malaysia di laga perdana fase grup, kemudian hanya menang 1-0 dari Timor Leste. Hal itu mendapatkan pemakluman dari banyak pihak karena materi pemain yang sangat terbatas. Tapi setelah memastikan diri ke semifinal melalui slot runner-up terbaik, Alveandra Dewangga DKK justru bangkit dengan menaklukkan Thailand di kandangnya sendiri. Hal yang tidak pernah terjadi sejak 38 tahun silam. Erick pun mengapresiasi perjuangan yang ditunjukkan oleh Garuda Muda untuk sampai ke titik ini. Ya, perjalanan jauh, tapi tidak ada artinya jarak buat kita mensupport tim nasional kita, kata Erick Thohir, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Erick mengungkapkan, sebelum para pemain bertolak ke Thailand, ia hanya mengatakan selamat berlibur kepada para pemain. Hal itu dikatakan karena sejak awal Piala AFF dan Asian Games hanya merupakan target antara, sebelum menuju ke event yang lebih besar yakni kualifikasi Piala Asia dan Olimpiade. Tapi itu dijawab oleh pemain dengan perjuangan, bukan liburan. Perjuangan itu sampai final ternyata. Ini sesuatu yang luar biasa, saya mengapresiasi, salut kalian Timnas U23, bisa membuktikan hati kalian bisa membawa harga diri Merah Putih dengan segala kekurangan yang ada, kata Erick. Menteri BUMN RI itu menegaskan kedatangannya bersama Waketum PSSI Zainuddin Amali dan Exco PSSI Arya Sinulinga tidak lain adalah untuk memastikan kepada skuad Garuda Muda bahwa pihaknya berada di belakang mereka untuk memberikan dukungan, apapun hasil yang akan didapatkan nanti. Hari ini kita cuma main dengan 16 pemain, kayaknya kalau sepak bola jumlah itu minim banget. Tapi ya itu risiko, dan dengan tekanan-tekanan yang ada kita harus kasih lihat bahwa kita ini bangsa besar, kata Erick menegaskan. Timnas Indonesia U23 harus puas menjadi runner-up Piala AFF U23 2023. Hasil ini diraih setelah Timnas Indonesia U23 takluk dari Vietnam di babak final Piala AFF U23 2023, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2023, malam WIB. Timnas Indonesia U23 memang harus mengakui Vietnam di babak final Piala AFF U23 2023.